Shalom, saudaraku yang Tuhan kasih. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat 28. Saudaraku yang Tuhan kasih, berbicara tentang firman Tuhan pada hari ini. Di sini terjadi pembicaraan antara Yohanes Pembaptis dengan para imam dan orang-orang Lewi pada waktu itu. Melalui pembicaraan ini, kita akan mempelajari dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, bagaimana menempatkan dirinya di hadapan Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, mari kita perhatikan ayat ini yang merupakan isi dari Injil Yohanes. Yang pertama ayat 19 sampai ayat 20. Ayat ini berbicara mengenai jawaban dari apa yang diberikan oleh Yohanes ketika ia ditanya mengenai siapa dia sebenarnya. Yang kedua, ayat 21 sampai ayat 23. Ayat ini berbicara mengenai jawaban dari apa yang diberikan oleh Yohanes ketika ia ditanya mengenai pekerjaannya. Yang ketiga, ayat 24 sampai ayat 28. Ayat ini berbicara mengenai jawaban apa yang diberikan oleh Yohanes ketika ia diminta mempertanggungjawabkan atas tugasnya. Dari ayat ini, kita mendapati jawaban dari Yohanes. Apa yang bisa kita teladani dalam menempatkan diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, melalui jawaban dari Yohanes, apa pesan yang kita dapatkan dari teladan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan? Yang pertama, sebagai seorang pelayan Tuhan, Yohanes mengetahui status dirinya sebagai hamba Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita membanggakan kepercayaan dari Tuhan untuk kita. Yang kedua, sebagai seorang pelayan Tuhan, Yohanes mengetahui pelayanan apa yang telah dipercayakan kepadanya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Yohanes melakukan pelayanan dengan baik, seperti yang dinubuatkan tentang keberadaannya. Yang ketiga, sebagai seorang pelayan Tuhan, Yohanes mengetahui tujuan dari status pelayanannya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yohanes bekerja untuk kebesaran nama Tuhan, bukan nama dirinya. Yang berarti bukan hanya ketika dalam keberhasilan, tetapi juga di dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Saudaraku yang Tuhan kasih, ada satu pesan yang harus kita ketahui, bahwa sikap dan tindakan Yohanes penuh dengan kerendahan hati. Yohanes menyadari bahwa dirinya hanya seorang utusan yang memberikan kesaksian. Kerendahan hati dari Yohanes semakin nampak ketika ia menyatakan bahwa dirinya tidak layak. Saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Firman Tuhan akan menolong kita agar kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk meneladani sikap dan kerendahan hati Yohanes
dalam memberikan kesaksian tentang orang lain. Semoga teladan dari Yohanes Pembaptis dapat menyerangi kita semua. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita. Amin.